Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait dengan tugas pendidikan Pancasila. Nama saya Adam Firyansyah Akbar dengan akhiran NIM 068 dari kelas M 2022B ingin mempresentasikan tentang yang pertama ada refleksi, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat saudara tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jelaskan pendapat saudara. Jadi hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ada banyak sekali teman yang berasal dari berbagai daerah, yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pendidikan Pancasila berperan penting untuk mengkontrol kehidupan budaya yang akan kita hadapi selanjutnya, yaitu budaya yang baik dan budaya yang buruk. Jadi pendidikan Pancasila di sini berperan penting untuk mencegah terjadinya cagar budaya dengan memilah-milah mana hal yang pantas untuk diterapkan di dunia perkuliahan. Selain itu, dengan adanya pendidikan Pancasila, mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila tentunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang cukup krusial sehingga bisa dikatakan wajib untuk dipelajari saat perkuliahan. Yang kedua ada metode pembelajaran yang cocok untuk pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jadi menurut diskusi dari kelompok 2, yaitu metode pembelajaran pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi yang paling tepat adalah dengan menerapkan forum diskusi. Dengan forum diskusi, mahasiswa dapat menerapkan secara langsung materi pendidikan Pancasila, yaitu kemampuan interaksi mahasiswa. Selain itu, dengan metode pembelajaran ini dapat memperkuat kehidupan atau ikatan sosial antara mahasiswa dengan temannya. Forum diskusi juga dapat mempermudah dalam penyelesaian masalah karena akan muncul berbagai solusi alternatif berkat diskusi yang dilakukan. Yang ketiga ada berbagai masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti korupsi, narkoba, dekadensi moral, dan lain-lain menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bagaimana pendapat saudara upaya yang bisa dilakukan sebagai generasi muda akan generasi penerus bangsa terhadap permasalahan tersebut? Jadi masyarakat Indonesia dapat secara perlahan mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka kita akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mayang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayang Aryani Fitri Ananta dengan 3 NIM belakang 039. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok 2, refleksi nomor 4. Bagaimana menurut pendapat saudara menjadi seorang Pancasilais? Menjadi seorang Pancasilais berarti kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Menjadi seorang Pancasilais sangat diperlukan di era seperti ini. Karena di era sekarang nilai-nilai Pancasila sudah mulai memudar dan jarang diterapkan. Maka dengan menjadi seorang Pancasilais, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada dan selalu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, latihan soal nomor 1. Nilai luhur apa saja yang dapat dilestarikan dalam Pancasila? Yang pertama yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat, rendah hati. Yang kelima, mengutamakan persatuan. Yang keenam, rela berkorban. Dan yang ketujuh, melaksanakan keputusan bersama.
Selanjutnya yaitu latihan soal nomor 2. Mengapa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia? Karena saat zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, nilai-nilai Pancasila sudah ada. Hal itu dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tertulis yang ada. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Prapanca juga diuraikan susunan pemerintahan Majapahit, yakni musyawarah, hubungan antar negara tetangga, dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu unsur-unsur atau nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asas yang menjiwai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Walaupun hal itu belum dirumuskan secara konkret. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami. Perkenalkan, nama saya Linkan Rahmawati dengan NIM belakang 062. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi latihan soal nomor 3 sampai nomor 5. Mengapa Jakarta Charter belum bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila? Karena pada poin ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk tidak relevan dengan keadaan Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, tidak hanya Islam saja. Oleh karena itu, pada Pancasila yang sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, di mana hal ini lebih relevan dengan keadaan berbagai macam agama di Indonesia. Yang nomor 4, berilah bukti bahwa tanggal 1 Juni disahkan sebagai hari lahir Pancasila. Yang pertama, ada momen sidang BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara. Yang kedua, Soekarno pertama kali menyebut istilah Pancasila dalam pidato di sidang BPUPKI pertama. Dan yang ketiga, 5 pilar yang menjadi dasar berdirinya Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nomor 5, refleksi Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia perlu dilestarikan sebagai salah satu cara membangun jiwa bangsa. Jelaskan maksudnya disertai 2 fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dalam Pancasila harusnya menjadi pedoman bagi bangsa untuk terus melestarikan sejarah bangsa, yaitu dengan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan. 2 fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan yaitu seperti yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua, menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, hasil diskusi kami akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Anissa Oktavia. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavia Ramadhani dengan nomor NIM terakhir 050. Refleksi yang pertama, apa yang akan terjadi dalam kehidupan jika tidak ada filsafat dalam arti pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh? Jadi, filsafat adalah ilmu tentang berpikir dengan cara bijaksana, yaitu dengan membenarkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Apabila tidak ada filsafat, kehidupan akan kacau atau berantakan karena dalam setiap aspek kehidupan diperlukan pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tanpa adanya filsafat, kita tidak akan memiliki pengetahuan karena filsafat memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan. Yang kedua, apakah yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila? Apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki pedoman dan tujuan yang jelas. Hal ini juga akan berdampak pada munculnya berbagai konflik-konflik perselisihan yang terjadi. Persatuan dan kesatuan negara juga akan terancam dan terpecah belah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syahdan. Baik, perkenalkan nama saya Cadia Fadila Rosmayati dengan digit NIM terakhir 043 dari kelas M 2022B. Saya akan melanjutkan presentasi dari Okta, refleksi nomor 3. Apakah yang terjadi jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama? Yang terjadi adalah dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat menentukan apakah sebuah perilaku tertentu dapat dinyatakan benar atau salah. Untuk menentukan sesuatu dikatakan benar atau salah, pantas atau tidak pantas,
harus melalui proses pertimbangan oleh masyarakat karena masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya terdapat perbedaan kebudayaan yang dianut. Nilai-nilai yang disepakati bersama juga dapat dijadikan prinsip atau pedoman hidup bagi masyarakat. 4. Apa yang terjadi jika dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada norma? Yang terjadi adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara menjadi jauh dari kata teratur, seperti terjadi kekacauan, keributan, dan kerusuhan. Karena masyarakat tidak memiliki kendali dalam bertindak yang menyebabkan tidak adanya batasan dalam berperilaku. Artinya, seseorang dapat melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Sehingga tanpa adanya norma, kriminalitas dapat terus berkembang. Oleh karena itu, pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.